saudara-saudara yang terkasih, kesempatan kita dapat berbagi hari ini. Sebelum kita kiranya berdoa terlebih dahulu. Terima kasih kembali kami pada kami sudah bersama Tuhan dan kami setiap beribadah dengan sudah kami naikkan ini menjadi bukan yang terima kasih kembali pada hari ini hanya di dalam bersyukur segala
Engkau ya Bapa dalam kehidupan kami, dan kami selalu undang Engkau masuk dalam kehidupan kami. Kami percaya ada keselamatan terjadi, ada kesembuhan yang terjadi. Inarata shika ramata inarata. Saya mau cinta Yesus.
penuh sukacita. Amin saudara. Kita akan nyanyikan biar bunyi akan selalu. Janji ya, semua goyang ya. Mau ke kanan, mau ke kiri boleh, mau ke depan, mau ke belakang boleh. Lagi
Bapak, saudara-saudari.
kasih. Bentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Buka lidah bibirnya untuk mengartikan semua firman ini, Tuhan. Tuhan, berikan kami supaya telinga kami untuk mendengar, Tuhan, supaya tidak ngantuk lagi, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tapi saya lihat ini semuanya masih muda-muda, masih kuliah di nama Tuhan. Semangat. Semangat. Di nama Tuhan. Nah, pasti ada mujizat. Karena itu kalau kita yakin dari hati kita katakan, maka akan terjadi. Amin. Gedung gereja ini terjadi juga karena saya tiap hari katakan. Amin. Tidak ada duit, cuma uang 1 juta. Bisa bangun? Tapi dalam perkataan itu ada kuasa. Karena itu pagi hari ini firman Tuhan tentang apa? Perkataan menentukan masa depan. Amin. Nah, karena itu kita harus hati-hati dengan perkataan. Kita mau sama-sama membaca, yaitu di dalam firman Tuhan Bilangan 14 ayat yang ke-28. Bilangan 14 ayat 28. Firman Tuhan mengatakan apa? Katakanlah kepada mereka. Ini siapa yang mengatakan ini? Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Kalau kita hidup, yang mendengar itu siapa? Pertama kita sendiri yang bicara. Kedua itu Allah. Ketiga iblis. Karena itu kita nggak boleh berkata ngawur. Tidak boleh berkata seenaknya tanpa pikir panjang. Sebab di surga itu ada yang merekam. Setiap apa yang kita katakan itu terjadi. Karena itu kita harus hati-hati. Nah, masa-masa yang sulit ini, jangan kita katakan, aduh, daganganku sepi. Jangan katakan, wah, aku nggak bisa sekolah, nggak ada biaya. Tetapi kita harus katakan, apa yang Tuhan kerjakan padaku itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, karena itu kita lihat apa yang terjadi. Kalau firman ini mengatakan ini sebab orang Israel yang sudah dituntun dari negeri perhambaan keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, apa yang Tuhan janjikan, tetapi waktu mereka di padang gurun bersungut-sungut dan menyakitkan hati Tuhan, akhirnya Tuhan katakan, apa yang kamu katakan? Sebab apa mereka katakan, apakah aku mati di padang gurun? Allah mengatakan, kamu yang umurnya lebih dari 20 tahun akan mati. Karena itu jangan kita mudah mengatakan, lebih baik aku mati. Nah, jangan. Suami saya pernah mengatakan 3 kali apa yang terjadi di akhirnya meninggal. Karena itu jangan sembarangan mengatakan hal-hal, lebih-lebih anak-anak sekolah Alkitab. Di sini anak banyak anak sekolah Alkitab, anak teologi. Karena itu kita harus hati-hati. Nah, kita mau belajar di dalam Amsal 18 ayat 21.
Amsal pasal 18 ayat 21. Firman Tuhan mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa arti buahnya? Yaitu hasilnya. Nah, karena itu kita tidak boleh sembarangan mengatakan. Nah, pagi hari ini saya ingin memberikan ayat-ayat di mana ada penyakit lidah. Kalau kita ke dokter kecil, biasanya kalau dokter meriksa selalu suruh buka mulut dan lidah kita diperiksa. Apakah lidah itu putih? Nah, petanda sakit tipes. Tenggorokan merah, nah itu sakit radang tenggorokan. Nah, pagi hari ini kita mau periksa penyakit lidah. Itu ada 6 penyakit lidah, karena itu kita lihat dalam perkataan. Pertama itu perkataan sia-sia. Kita mau baca Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Firman Tuhan mengatakan, demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis. Maafkan. Kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi kalau kita tahu, ya, mantan murid saya mengatakan, Bu, saya ngusir setan, kok nggak bisa? Ya, malah tertawa. Nah, saya katakan, kamu ini dalam sehari-hari apa yang kamu katakan? Nah, jadi kalau dia ini justru hari-harinya cuma perkataan yang sia-sia. Nah, iblisnya tahu. Malah orang gila ini ketawa, menertawakannya. Nah, karena itu jangan sampai demikian, ya. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-36. Ayatnya ke-36, Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, pada hari kedatangan Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkan dengan kata-kata sia-sia ini. Nah, kalau bahasa Yunaninya kata sia-sia itu argos, artinya kata-kata yang tidak berarti, kata yang nganggur, ya, tidak punya guna, membuang waktu saja. Kata sia-sia itu membuang waktu. Sebaliknya kita sebagai anak-anak Tuhan harus berkata yang membangun, yang memberikan nasihat yang benar kepada teman yang bertanya. Ya, jangan mengatakan, memangnya kamu soro kamu, ya. Nah, jangan mengatakan seperti itu. Jangan kita katakan satu perkataan yang membebani seseorang, tetapi sebenarnya kata-kata kita ini harus membangun imannya. Ya, saya pengalaman sekalipun ada masalah, ya, hari Sabtunya ada masalah berat, tapi hari Minggu saya harus berkhotbah. Saya katakan, Tuhan berikan aku kekuatan. Saya tidak membawa masalah saya ini bangga, tapi saya katakan, Tuhan beri aku kekuatan untuk membangun iman jemaatmu. Sebab saya harus bertanggung jawab apa yang saya katakan. Karena itulah kita mengerti ini,
kita harus berkata-kata yang sungguh-sungguh berarti, bukan dalam arti satu perkataan yang sia-sia. Kedua, yaitu perkataan kotor. Kita mau baca Kolose pasal 3. Kolose pasal yang ketiga. Kita mau baca ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kata-kata kotor ini kata yang memalukan. Dalam arti, ya, kalau dikatakan itu rasanya, ya, memalukan diri sendiri, memalukan orang lain. Karena itu kata-kata jorok, kata-kata yang porno, kata-kata yang gak pantas disebut, itu jangan ada di mulut lidah kita. Itu satu penyakit, ya, sepertinya ya, dalam arti dalam kelas kalau ada satu ngomong yang lucu, tapi yang porno, semua ketawa. Kita sebagai anak Tuhan jangan ikut-ikutan ketawa. Kita harus punya prinsip hidup pengikut Tuhan. Kemudian kita lanjutkan. Ketiga, yaitu terlalu banyak bicara. Kita baca Amsal 10 ayat yang ke-19. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Karena itu tidak sembarangan kita bisa berkata-kata, kita minta hikmat Tuhan. Kalau orang minta nasihat pada kita, lebih baik kita berdoa sekalipun di dalam hati. Tuhan, apa yang harus saya katakan? Ya, sepertinya ini. Ada anak pemuda, anak teologi tanya sama saya, Bu, saya dikejar-kejar sama wanita. Nah, kamu senang enggak sama wanita? Wah, wanita itu gemuk sekali, Bu. Ya. Kamu suka? Enggak. Saya berdoa, Tuhan gimana jawab saya? Dan Roh Kudus berkata, kamu tanyakan sesuatu itu Roh Kudus yang tanamkan dalam hati saya. Dan saya bertanya ini, apakah kamu pernah mengatakan I love you? Dia malu tersipu-sipu. Ya, saya pernah katakan. Kapan? Ya, waktu itu angin sepoi-poi. Waktu itu ya di bawah pohon yang ya lumayan menyejukkan. Kemudian kalau kamu sudah berani mengatakan I love you, tanggung jawabmu di mana? Karena itu orang semudah itu mengatakan. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, suami, apa dikatakan firman Tuhan, suami hendaklah mencintai istri. Ya, benar. Mengasihi. Nah, sebab cinta itu bisa saja cinta monyet, ya enggak? Nah, tapi kalau kasih itu terdiri dari 4. Yang paling penting yaitu kasih yang mau berkorban, itu kasih agape. Nah, karena itulah kita tahu. Gampang orang mengatakan I love you, padahal itu apa? Nah, itu cuma apa? Basa-basi. Ya, tapi basa-basi. Ya cuma sekedar ngomong gitu aja, tanpa ada perhitungan, tanpa tahu masa depannya. Nah, kita lanjutkan. Mazmur pasal yang ke-39. Mazmur 39 ayat yang kedua, yang dalam kurung itu ya. Firman Tuhan mengatakan, pikirku, aku hendak menjaga diri
supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Nah, jadi kita nggak tahu orang depan itu orang fasik atau orang sungguhan, atau yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, atau orang yang mau membalas dan sebagainya. Karena itu firman Tuhan mengatakan menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Ini penting. Kalau firman Tuhan sendiri mengajarkan jangan aku berdosa dengan lidah, itu berarti kita harus hati-hati dengan lidah kita, apa yang kita ucapkan. Nah, kemudian yang keempat, yaitu perkataan jahat dan menipu. Kita baca Mazmur 34. Mazmur 34. Ayat yang ke-14. Itu dalam kurung kan. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya. Jadi ada kesaksian seorang hamba Tuhan didekati oleh seorang ibu yang gendong anak dan mengatakan, apa ibu tolong saya mau cari suami saya, alamatnya ini. Ya, nyatanya tidak ada katanya. Nah, padahal anak saya yang di rumah menunggu untuk bayar uang sekolah. 5 bulan saya gak bayar, katanya gitu. Lalu ya udah, ibu ini mengeluarkan uang 100. Lalu dia bilang ini, nah pulangnya saya harus naik kendaraan. Aduh, akhirnya uang semuanya diberikan 150.000. Padahal dia maunya ke pasar itu untuk beli susu anaknya. Waktu di rumah, suaminya tanya mana susunya. Dia katakan itu, suaminya marah. Tapi dalam hati kecilnya, aku tulus memberikan. Tuhan pasti tahu. Dia berdoa, Tuhan pasti. Dan dia katakan, Tuhan pasti menolong. Soalnya aku memberikan dengan tulus. Suaminya mengatakan, banyak orang minta dikasihani tetapi itu penipu. Lihat saja nanti. Ya, beberapa saat kemudian ibu ini pernah ke pasar. Di situ lagi nyatanya ibu itu ada juga. Nah, kata-kata manis minta dibelas kasihan oleh orang. Kita saat ini juga harus hati-hati, ya. Tidak semudah kita tapi kalau kita diketuk hatinya, sekalipun orang itu tidak meminta, tetapi Tuhan mengatakan berikan, maka Tuhan akan mengembalikan. Saya pernah besuk seorang ibu, anaknya 5, suaminya tidak bekerja. Lalu Tuhan mengatakan, uang yang ada padamu berikan. Padahal saya ini sudah mau memberikan sepatu anak saya yang perempuan. Ya, sepatunya sudah sobek. Tapi saya lebih dahulukan perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Memang saya terima bukan sepatu 1, tapi sepatu 2. Karena itu, tanpa orang itu meminta, kita tahu keberadaannya dan Roh Kudus mengatakan, maka terjadi sungguh-sungguh apa yang Tuhan janjikan. Kalau kita memberikan belas kasihan pada orang yang lemah, Tuhan tidak pernah mau berhutang. Amin. Nah, kita sekarang lanjutkan yang poin kelima. Itu penyakit lidah apa? Yaitu perkataan dusta. Kita mau lihat Mazmur 62. Mazmur 62 ayat yang ke-5. Dalam kurung ya, Mazmur 62 ayat yang ke-5. Mereka
hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Salah. Nah, jadi kalau orang ini bermaksud untuk apa? Melihat orang lain kedudukannya tinggi, iri hati, dan dia tidak senang, lalu ingin apa? Menurunkan dengan kata-kata dustanya, mungkin kepada teman, mungkin pada penggede yang lebih tinggi, atau pada siapa? Ya, kelihatannya mulutnya memberkati. Ya, wah kamu hebat ya, kamu diangkat jadi pimpinan dan sebagainya. Tapi hatinya jahat, mengutuk, merasa no. Akhirnya kalau benar-benar turun, wah dia bisa pesta. Ya, karena itu sangat hati-hati. Ini mulutnya sungguh-sungguh dusta. Pada orang dusta itu tinggal di mana? Coba kita mau baca Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Baik itu dusta kecil, dusta besar. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Karena itu jangan katakan enggak apa-apa dosa kecil kok. Saya menolong orang dengan omongan seperti ini enggak apa-apa. Kita menolong dengan tulus, dengan kata-kata yang benar. Amin. 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 Enggak semua ngomong amin. Nah, coba kita baca ayat 27 sekarang. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi kita ini harus tahu apa yang kita katakan itu adalah benar. Firman mengatakan katakanlah ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Amin. Selain itu adalah dari yang jahat. Nah, terakhir sakit penyakit lidah yang keenam yaitu perkataan fitnah. Kita mau membaca Mazmur 15. Mazmur pasal yang ke-15. Mazmur 15 ayatnya ketiga. Firman Tuhan yang mengatakan yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Ya, kalau bahasa Indonesia masa ini mengatakan yang tidak menjelekkan nama tetangganya. Ya, apakah kita punya tetangga saling baikan? Atau punya tetangga kita saling apa? Tidak senang. Nah, hari ini kita mau berubah. Jangan kita suka menjelek-jelekkan nama orang. Jangan kita suka menuduh kesalahan orang lain tanpa kita tahu. Ya, itu bahaya. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Ya. Dalam Mazmur pasal 41, Mazmur 41, kita mau baca ayat yang ke-7.
saya bacakan bahasa Indonesia masa kini. Orang-orang yang menjenguk aku tidak tulus ikhlas. Mereka mengumpulkan kabar buruk tentang aku, lalu menyiarkannya kemana-mana. Nah, ini kalau bahasa Indonesia masa kini lebih jelas. Ya. Jadi kelihatannya menjenguk, ya, lalu menangkap kata-kata, lalu disiarkan kemana-mana. Ini fitnahan yang mengerikan sekali. Karena itu kita baca ayat ini, memang saya justru ya yang lainnya cuma satu-satu ayat, tapi fitnahan ini jahat. Nah, kita mau baca Yakobus, makanya saya memberikan ayat yang lebih banyak. Yakobus pasal 3, kita mau baca ayat 5 dan 6. Yakobus 3 ayat 5-6. Firman Tuhan katakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat melegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api apa? Neraka. Mengerikan. Karena itu fitnahan ini kita harus tahu. Jangan sampai lidah itu mengambil satu kejahatan. Sebab kalau kita lihat seperti seorang pendekar atau satu pimpinan tentara, kalau sudah mengatakan dengan kata-kata perintah bakar kota itu, dibakar nggak sama anggotanya mati. Karena itu kelihatannya kecil, kapal itu besar, tapi pengemudinya cuma kecil, ya. Karena itu kelihatannya kecil, itu hati-hati dengan lidah kita. Sebab kita ini anak Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 8-10, firman Tuhan mengatakan, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas. Padahal buas itu binatang yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Orang bisa mati gara-gara perintah seseorang, ya. Pembunuh bayaran dibayar tanpa mengetahui siapa yang menyuruh, tapi yang menyuruh itu mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ya. Jadi kita nggak patut. Ya, Minggu kita bisa memuji Tuhan, lalu hari Senin sampai Sabtu, apakah kata-kata kita benar di hadapan Tuhan? Semuanya tertulis di dalam kitab. Nanti pada waktu hari penghakiman itu semuanya ditunjukkan. Nah, firman Tuhan menyatakan seperti ada rekaman kita ini di sini. Semuanya nanti apa? Ya, tersusun rapi dan tidak seorang pun bisa membantah. Dan kita harus tahu. Nah, sebaliknya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak melakukan keenam ini. Di sini nggak ada ya 6 penyakit lidah ini. Nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Nah, sebenarnya harus apa? Kita mau baca Yesaya 50. Yesaya pasal yang ke-50.
Kita mau baca ayat yang keempat. Ini banyak hamba Tuhan, calon-calon hamba Tuhan. Amen. Lalu dikatakan apa? Kalau perikopnya tentang apa? Ketaatan hamba Tuhan. Ayat keempat dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tadi didoakan ya oleh Pak Enok supaya kita mendengar, kita semua mendengar, amin. Nah, setiap pagi Allah Roh Kudus mempertajam pendengaran telinga rohani kita. Kalau kita salah, kita minta ampun. Jangan sampai kita melenceng, melenceng. Jadi kalau garis ini sejajar, tujuannya ke jalan kehidupan. Kalau sudah gesernya sedikit sekalipun itu setengah derajat, tapi makin panjang maka makin melebar dari jalan yang lurus. Karena itu kita tidak boleh berkata-kata yang sedikit-sedikit menceng, ya. Tapi kita mau mendengar suara Tuhan. Apa yang harus kita katakan? Nah, kalau dulu sebelum bangunan ini selesai, saya katakan apa yang Roh Kudus katakan. Saya katakan kalau setiap pagi saya cuma lewat sekali, dalam nama Tuhan Yesus, gereja ini diberkati, dibangun sampai selesai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak punya fungsi. Saya katakan juga Tuhan isi, padahal yang memberikan berkat paling banyak itu orangnya sebenarnya saya tidak kenal, tapi Tuhan bisa kirim, ya, lalu memberikan bahan-bahan untuk bangunan. Kursi ini juga saya tidak pernah lihat rupanya, tidak kenal sampai sekarang, tapi bisa memberkati. Kalau sudah ada kursi, jemaatnya masih sepi, saya berdoa lagi, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Dan apa yang Tuhan perintahkan, setiap pagi saya katakan, Tuhan berkati anak-anakmu yang duduk di sini untuk berkembang, untuk menjadi apa? Berkat bagi orang lain yang belum diselamatkan. Nyatanya Tuhan kirim anak-anak sekolah kita. Nanti kamu kembali ke asana. NTT. Nah, kembali ke sana. Jadi saksi yang hidup, ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saya katakan. Nah, jadi berkembang, banyak jiwa diselamatkan, saya katakan itu. Amin. Nah, jadi semuanya itu rencana Tuhan, sekalipun tempat ini kecil, tetapi bisa berkembang di pulau-pulau mana-mana. Amin. Nah, jadi nama Yesus Kristus yang dipermuliakan, dan itu tujuan murid Tuhan. Amin. Nah, kalau kita lihat sekarang Amsal 21. Amsal pasal 21 ayat yang ke-23. Ini firman mengatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Setiap ada masalah pada kehidupan saya selalu mengatakan kepada Tuhan. Amin. Ya, contoh, saya mengalami kesulitan waktu anak saya nomor 2, Elizabeth itu sekolah di Pringadi. Biasanya diantar oleh Samuel, nama ini. Tapi karena dia kuliah,
tidak bisa jemput. Lalu bemo, itu ada bemo RT, setengah 6 sudah tidak ada lagi yang jalannya dari sana. Nah, akhirnya pulangnya gimana? Saya cuma berdoa, Tuhan, ya saya berdoa dengan Elis dan Yusak bertiga. Saya berdoa dalam 2 hari. Hari ketiga, tahu-tahu ayah saya datang jalan kaki. Lalu mengatakan ini kunci apa itu? Kunci mobil. Ya, saya serahkan pada kamu. Pokoknya kamu yang pelihara mobil sudah full kamu pakai. Jadi saya bisa mengantarkan anak saya menjemput ya, termasuk saya jadi supir ayah ibu saya, pelayanan apa kemana saya ngantar sampai cukur rambut sampai ke dokter, ya sampai ada teman saya mengatakan kamu ini jadi hamba Tuhan apa jadi supir? Saya katakan ya itu namanya rangkap, ya tugas rangkap. Soalnya apa? Kalau saya melakukan semua untuk kepentingan pelayanan. Kalau di mimbar ini untuk jemaat, kalau pelayanan untuk ayah ibu saya beda. Jadi kalau naik tangga, saya gandeng ayah saya, ibu saya naik tangga. Jadi kemanapun, sampai pun ke dokter, itu di Indrapura, lama, antri, saya bawa apa? Bahan masakan. Jadi bawa telur, pisau, kupas-kupas kentang wortel, dan kalau selesai sudah pulang jam 3 sore saya masak. Nah karena itu Tuhan mengatur semua dengan kebijaksanaan sehingga tidak ada pekerjaan yang terlalaikan. Semua dikerjakan dengan hati yang tulus untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah kita lihat sekarang, kalau kita menghadapi, kalau ini perkataan, ya, kalau ini perkataan, kita harus bertanggungjawabkan. Karena itu coba kita lihat Lukas 10 ayat 19. Lukas pasal 10 ayat yang ke-19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Poin yang saya ingin katakan itu apa? Menahan kekuatan musuh. Musuh itu seringkali apa? Melalui mungkin orang di dalam rumah itu mengatakan sesuatu yang mungkin menyakitkan hati kita. Tapi kalau kita katakan dengan kata-kata kutuk, apa yang terjadi? Nah karena itu ada kuasa yang menahan, sehingga apa? Mulut kita diam saja. Kita tidak mengatakan sesuatu yang buruk, tetapi sepertinya ada sesuatu. Sebetulnya hati ini rasanya panas sekali, tetapi sepertinya ada kuasa untuk menahan. Cuma diam saja. Banyak kesaksian orang yang waktu diusir gara-gara dia beralih agama ke Kristen. Lalu apa yang terjadi? Keluarganya seolah-olah wah kata-katanya mengerikan. Tetapi seperti katanya ada kuasa yang menahan diri. Dan tidak ada satu ucapan yang mengatakan negatif. Amin. Nah, sebagai ayat terakhir Roma 10. Roma pasal 10 ayat yang ke-10-11. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kalau kita mengaku kuasa Allah, kalau kita mengaku sungguh-sungguh, mukjizat terjadi, mukjizat terjadi. Ya, ibu saya pernah nyatanya buta karena melahirkan adik saya kena tekanan darah tinggi. Tapi setiap kali orang berdoa untuk dia, ibu saya sembuh total.
Sehingga untuk jahit kancing kalau dulu tidak ada lagi pakai tangan, itu bisa sampai di tutup usia dia tetap matanya bagus, sebab Tuhan yang menyembuhkan. Karena itu kalau dengan hati kita percaya, dengan mulut kita katakan, maka Tuhan memberikan keselamatan. Ayat 11 mengatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Jadi kita tidak akan dipermalukan. Ya, nah sampai kita ini lapar, Tuhan selalu ada berkat. Sekalipun musim pandemi, ya saya memimpin gereja di Kertajaya Sang Kampung. Pandemi tidak ada lagi kebaktian, tidak ada yang memberi perpuluhan. Ya, waktu bulan Mei saya harus bayar PBB berapa ratus ribu. Lalu saya cuma berdoa kepada Tuhan, Tuhan Engkau tidak permalukan hamba-Mu sesuai firman-Mu. Ya, jemaat satu orang kerjanya di luar kota, wanita lah. Loh, kan tidak mengerti masalah saya. Tapi kalau dia diketuk Tuhan, dia bisa ngirim 3 kali loh. Kita per bulan bisa 3 kali. Dan saya bisa membayar ini itu semuanya. Itu campur tangan Tuhan yang luar biasa. Amin. Karena itu firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Karena itu jangan sampai kita mengatakan dengan sembarangan. Ada 6 penyakit lidah. Karena itu jangan sampai kita salah dengan lidah kita. Tapi kita mau kata-kata kami itu kata-kata iman, kata yang membangun jemaat untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, mungkin waktunya lewat ya. Tapi ini perintah Tuhan. Oh iya. Jadi tidak bisa dibahas. Amin. Ini saya serahkan kembali. Shalom. Shalom. Saya sebetulnya ya juga bingung ya kesaksian apa. Saya cuma kesaksian di masa pandemi ini kita ini kan sulit ya cari kerjaan. Apalagi di kerjaan saya itu benar-benar hancur ya. Kerja di travel, stoknya masih belum jalan. Pesawatnya juga belum ada ya. Jadi mau ikut tour juga orang-orang saya juga nggak berani. Kecuali ada orang yang mau ke Kembangan ya nggak salah, saya nggak berani jalankan. Suatu ketika saya betul 2 minggu ya nggak salah nggak ada penjualan. Saya sementara kerja online. Apa saja yang dijual, ya masker, ya topi, ya sepatu, pokoknya semua dijual. Singkat kata memang sih 1 bulan ya pertama kali ya lumayan. Terakhir kali new normal itu agak sepi ya. 2 minggu nggak salah nggak jalan, nggak ada pemasukan. Aku jadi sempet cekot-cekot, aduh gimana ya, nggak ada uang jalan terus, uangnya jalan belanja jalan. Singkat kata terus orang-orang gaib, ada suatu ketika orang gaib itu nawari saya. Ada orang yang dia jualan itu di Nexat ya, Hermes, mahal sekali, cuma juta setengah, 60 sen, tapi bermerek. Saya jual, tiba-tiba ada orang yang mau beli. Dia koleksi barang-barang mahal, barang channel, barang Hermes, barang semua. Tapi dia tidak berani bayar dulu karena saya tidak kenal sama dia tidak kenal sama saya. Dia cuma ngomong DP saya 500.000 karena barangnya itu didatangkan dari Cina ya, 1 bulan baru datang. Ya aku pikir ya sudah oke. Singkat kata 1 bulan kemudian barangnya sudah datang, tidak sesuai dengan fotonya.
warnanya itu puyen, bukan warna kuning emas itu. Aduh, mateng aku bayangnya puyen, nggak mau. Terus akhirnya aku tunjukin pakai orangnya tanya, loh mana itu barangnya? Tak tunjukin pakai video. Ternyata barangnya dia nggak mau. Aduh gimana ya, kok nggak sesuai foto ya, padahal barangnya tulisannya kalau benar asli itu tulisannya Hermes. Ya sudah, aku bingung, aduh gimana ya, uangnya sudah seret, gak ada uang, padahal ini lumayan hasilku. Terus aku ngundang manggil, aku cerita mamaku, aduh gimana ya, uangnya nggak ada. Terus orangnya nggak mau bayar lagi, uang 4,5 juta lagi. Terus ingat kata, terus mamaku tanya, gimana? Pagi-pagi tanya, gimana yuk, gimana? Terus aku bilang, ayo Mak kita doa. Kita doa sama-sama. Terus si tamu itu bilang, nanti ya aku tanya tanya anakku dulu mau nggak. Aku kan bilang kalau nggak mau ya sudah, nanti aku kembalikan ke orangnya, ke bea cukai, aku bilang gitu. Terus dia pagi-pagi saya berdoa, yuk Mak berdoa, siapa tahu dia janji. Saya berdoa sama mamaku, berdoa, mamaku juga berdoa. Terus aku bilang, Mama percaya, Mama harus lihat bahwa pasti ada. 1,5 jam nggak salah, tamunya langsung WA aku itu begitu loh. Waduh, duitnya sudah transfer, ini ya Nek ya, uangnya sudah transfer. Waduh, puji Tuhan, uangnya sudah transfer. Aku bilang lumayan, uangnya sudah transfer, cukup buat untuk 1 bulan. Lumayan Mah, aku bilang iya, makanya Mama mesti harus berdoa. 2 kali Mama melihat Tuhan itu begitu baik ya. Mamaku ditolong dari COVID, itu juga mamaku sembuh. Dia melihat sendiri, umur 74 tahun dia disembuhkan dari COVID. Padahal teman-teman saya itu masih umur 50 aja sudah meninggal. Mamaku dalam waktu 2 bulan setengah dia disembuhkan dari COVID, dengan habis uang itu sekitar 20 juta. Padahal orang lainnya itu habis berapa ya? Habis saya diceritain pendeta Betani habis 100 juta. Makanya saya bersyukur sekali ya. Mamaku melihat kebaikannya Tuhan itu benar-benar nyata. Dia itu setiap hari ya lihat dia kayak YouTube tidak bekerja, dia lihat YouTube, lihat pendeta-pendeta yang dia kenal, dia dengerin. Itu aja. Saya ya bersyukur sekali masih dalam masa pandemi ini kerjaan saya belum bisa belum jalan, ada aja yang bisa masuk. Dan bila
kasih Tuhan Yesus, Kau berkati hambamu Ibu Pendeta Esther yang sudah menyampaikan pesan firman-Mu pada siang hari ini, agar kami menjaga lidah kami dari segala sesuatu yang tidak baik. Kau berkati Ibu Pendeta Esther, Tuhan Yesus, berkati dalam pelayanan. Kau semakin urapi lebih lagi Tuhan Yesus Kristus. Kau Tuhan berkati besok sebagai gembala dari DPS Immanuel di Kota Jaya, berikan nikmat-Mu oleh penyertaan-Mu senantiasa. Berikan kesehatan, kekuatan, penjagaan, perlindungan-Mu dalam kehidupannya. Kau curahkan berkat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan, kolektor maupun diakonnya maupun perpuluhan, kira Kau kembalikan berlipat kali ganda. Jemaat-Mu yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam masalah Kau berikan jalan Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus, putri yang sudah memimpin puji-pujian. Kau semakin pakai urapi anakmu Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati dalam kesehatan dan pelayanan keluarganya. Kau berkati Tuhan suami, studi kedua anaknya Tuhan Yesus, berkati dalam usahanya. Kau tutup bungkusi kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati anak-anak sudah memainkan musik dari junior, Kameti dan Pak Rudolf. Tuhan Yesus, Kau kembalikan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati anak-Mu sudah melayani LCD, juga berekaman video kolektan. Kau berkati satu persatu, kembalikan berkat berlipat kali ganda. Tuhan Yesus, Kau tutup bungkus kamu kuasa darah-Mu, tutup bungkus keluarga, kesehatan, harta benda, kerjaan, pelayan kami. Jauhkan kami Tuhan dari salah mara bahaya, kecelakaan, depan saya, penyakit orang jahat, masalah gangguan, serangan, kos kerapan, masalah magic, satu serang balik, nabi sulapan. Untuk bukusi kami, jauhkan kami dari salah wabah, COVID, wabah corona, penyakit bahaya, penyakit menular, penyakit mematikan. Kau jauhkan dari kami semua Tuhan Yesus Kristus. Kau curahkan berkat-Mu, berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, kedamaian, sejahtera, penjagaan, perlindungan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami dalam terjebak, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai